Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada dalam takhta kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan, kini tiba saatnya kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kini tiba saatnya kami siapkan arahkan hati untuk siap menerima sabda kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebelum hamba menyampaikan sabda kebenaran-Mu, Tuhan, hamba ini manusia biasa, punya perbuatan kesalahan yang begitu di mata Tuhan. Hamba ini orang berdosa. Ampunilah salah dan dosa hamba, dan dengarkanlah doa hamba. Dan Tuhan, sebelum hamba menyampaikan firman Tuhan, hamba minta hikmat dari-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat, kuasa, dan Roh Kudus turun urapi hati hamba, pikiran hamba, supaya hamba bisa menceritakan firman Tuhan ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir sesuai turut kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan firman Tuhan, pikiran hati hamba dan juga persekutuan ini hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Di sini firman Tuhan yang saya sudah siapkan terdapat dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dia judul yang saya kasih Allah, yang judul di pagi hari ini kita orang bahwa kasih Allah. Yang sudah lihat katakan amin. Amin. Ini Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jika persekutuan sudah lihat, saya membacakan judul atau perikop Lembaga Kitab Hitungan yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang ke-16 bersama-sama. Percaya judul atau perikop Lembaga Kitab Percakapan dengan Nikodemus, ayat 14. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan. Berbahagialah orang yang beribadah. Berbahagialah orang yang sujud dan menyembah kepada Dia. Bahwa kontes atau tema yang saya berikan kepada kita semua di pagi hari ini yaitu kasih Allah. Kita lihat di sini bahwa kasih Allah, Allah punya kasih itu lebih besar. Kita bicara tentang kasih. Allah punya kasih besar. Sama seperti kita punya berikan contoh kecil seperti kita punya orang tua. Orang tua itu kalau kita minta sesuatu, mereka paling penuhi. Dan orang tua punya kasih kepada anaknya itu lebih daripada yang kita bayangkan. Berarti sama dengan kita persekutuan mahasiswa-mahasiswi Manokwari Selatan yang ada di kota Studi Jayapura. Allah punya kasih untuk saya dengan mahasiswa-mahasiswi itu sangat besar. Itu bicara tentang kasih. Kasih itu Allah punya kasih yang lebih besar. Karena kenapa Dia kasih kepada saya dengan persekutuan mahasiswa-mahasiswi Manokwari Selatan yang di Jayapura? Karena kita punya perbuatan kesalahan, makanya Allah tidak bisa lepaskan kita begitu saja. Tapi Allah memberikan kasih-Nya sehingga Dia bisa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat demikian bunyi firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Allah punya kasih itu karena begitu lebih besar. Dia bisa memberikan anaknya yang tunggal bisa turun ke dunia bagi saya dengan mahasiswa-mahasiswi Manokwari Selatan yang ada di kota Studi Jayapura ini. Bahkan bukan kita sendiri, seluruh umat Kristen yang ada di dunia. Bahwa Allah punya kasih besar bagi umatnya yang Dia menciptakan. Dari ujung bumi sampai di akhir bumi. Di sini Tuhan punya kasih. Makanya Tuhan punya kasih, Dia bisa dia
dia punya kasih karena dunia ini punya egois, dunia ini punya kesalahan, dunia ini kita tinggal di dunia yang dosa. Maka disitulah Tuhan kasih. Maka karena begitu kasih Allah akan dunia ini, Tuhan kasih kepada dunia. Karena Tuhan punya anak. Saya dengan persekutuan yang Tuhan menciptakan. Dan Tuhan sudah memenuhi kita menjaga dunia. Bahkan kita jatuh di perbuatan kesalahan. Disitulah Tuhan tidak bisa tinggal diam. Tapi disitulah Tuhan akan memberitakan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagian B mengatakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau kita punya orang tua tidak bisa memberikan anak manusia untuk mati secuma-cuma. Tapi kita lihat Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat bijak. Sebelum melakukan sesuatu itu dia lebih tahu dulu baru bisa lakukan sesuatu. Maka dia tahu sesuatu tentang kita punya kesalahan, makanya dia bisa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan turun ke dunia. Kita melihat kemarin kita sudah rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan kasih Allah, karena Tuhan tidak bisa meninggalkan umatnya yang sudah diciptakan di dunia, maka Tuhan akan memutuskan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ingat, kita sudah merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hanya kita jangan lihat dari dia punya hiasan, jangan kita lihat dari kita punya dekor, tapi kita harus hias kita punya hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita merenungkan bahwa mujizat Tuhan itu sangat luar biasa dalam kita punya hidup. Cara bagaimana kita bisa koordinasi dengan Tuhan seperti apa, dan kita bisa mengundang Tuhan secara pribadi, dan juga kita tinggalkan kesalahan perbuatan, kita tinggalkan, dan kita harus mengikuti kemuliaan Allah seperti kita punya tema sentra. Dan kemarin kita sudah lihat bahwa Allah hadir untuk menyelamati keluarga. Berarti Tuhan sudah menyelamatkan keluarga. Tidak ada yang bilang membedakan ini apa dominasi lain-lain, tidak ada yang membedakan. Dari umat dari ujung bumi sampai akhir bumi, kita semua adalah anak Tuhan. Tidak ada perbedaan dengan yang lain, tapi kita semua adalah umat yang Tuhan ciptakan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan, dan menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan saya dengan persekutuan mahasiswa-mahasiswi Manokwari Selatan yang ada di kota studi Jayapura. Hanya bukan kita saja, tapi seluruh dunia. Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa besar kasih Allah akan dunia. Tuhan menyayangi dunia dan juga menyayangi kita manusia, karena kita tinggal di dunia egois, dunia berdosa. Disitulah Tuhan akan putuskan anaknya yang lahir di kandang Bethlehem yang kita sudah rayakan, yang kemarin kita sudah rayakan tanggal 6 dan juga tanggal 11 kemarin, dan besok kita ke sana lagi kita akan rayakan bersama-sama dengan keluarga. Karena kita bersenang karena Tuhan lahir menyelamatkan kita dari kita punya kesalahan. Tuhan menyelamatkan kita dari perbuatan, sehingga Tuhan sudah lahir dan dia melakukan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dia mati di kayu salib dan menghapuskan saya dengan persekutuan, dan dia mempersatukan kita dengan Tuhan, mempersatukan kita dengan Tuhan. Ibaratkan tali yang diputus ikat kembali, kita akan sambung dengan Tuhan. Hari ini kita sudah sambung dengan Tuhan, tapi kembali ke kita sendiri, kita tidak memberikan dan kita tidak berterima kasih sujud kepada Tuhan, karena Tuhan punya kasih lebih besar. Tapi saya dengan persekutuan kita hanya sibuk di hal duniawi, kita sibuk di hal yang lain, sedangkan kita sibuk untuk siapkan dekor yang mewah-mewah, kalau kita tidak siapkan hati. Sini firman Tuhan mengajak saya dengan persekutuan mahasiswa-mahasiswi Manokwari Selatan yang ada di kota studi Jayapura, bahwa supaya setiap orang yang menerimanya diberi percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kalau kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dunia, hari ini kita tujuan kuliah. Kalau hari ini kita mempercayai dia, kita akan sukses. Itu adalah tujuan hidup.
Saya yang persekutuan, kita punya tujuan hidup, kita harus sukses dan kita harus kerja. Bahkan kalau kita melayani dia, kita hidup di kerajaan surga yang lebih. Kalau kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup kekal di kerajaan surga. Kita akan menderita, disiksa di api neraka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mengingat aku akan mengingat dia. Barang siapa melayani aku, karena Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pergilah ke Yerusalem, aku akan memberikan kalian adalah saksi-saksi. Jadi murid-muridnya menceritakan tentang saksi-saksi sampai di situ orang. Jadi hari ini juga kita juga mengikuti untuk menceritakan bukti-bukti yang kita sudah tahu. Jangan kita seperti Thomas, kita melihat baru percaya. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak lihat tapi namun percaya. Jangan orang melihat baru percaya. Kita melihat kita baru terima kasih karena kita tidak lihat tapi kita percaya. Kita beribadah sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena tidak tanpa Tuhan, saya dengan persekutuan tidak hidup sampai saat ini. Baik, walaupun 1, 2, 3 dalam Matius pasal 20 ayat 18, coba satu orang baca untuk kita semua. Dalam Matius pasal 20 ayat 18. Ayat 18 pasal 20 kan tersalah. Coba lihat di Matius pasal 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat 10. Sebab di mana dua atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, lihat. Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, barang siapa atau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi walaupun kita tidak banyak, kita harus berkumpul dalam nama Tuhan. Karena kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang. Mari kita harus sujud dan menyembah kepada Dia. Di sini sebagai tekanan bagi saya dengan persekutuan, tetap takut akan Tuhan, tetap melayani selagi kita masih hidup. Mari berikanlah hidup kepada Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan tidak minta lain, Tuhan